Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kita dikumpulkan di sini dalam rangka untuk sama-sama bertasbih dan memuji Allah Ta'ala. Untuk sama-sama mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang membahagiakan Bapak Ibu. Anda lebih bahagia mana? Duduk di majelis ilmu atau piknik? Di mana Pak? Di pantai atau di masjid? Di masjid. Pantai udah tiap hari, pantai. Dekat ya. Masya Allah. Baik, kalau memang ini adalah tempat yang membahagiakan, harusnya Anda betah di sini. Jadi kira-kira kalau 2 jam kita belajar, sanggup tidak merem? Bapak sudah ketakutan? Tidak ya? Persiapan nggak ngantuk? Panitianya diain kopi nggak? Nggak. Baik. Boleh nanti bawa air minum yang sudah disediakan panitia. Dan tadi sudah ada aturan dilarang makan di dalam masjid. Tapi nggak ada aturan dilarang ngerokok tadi ya? Sudah include dengan adanya AC. Saya merasa di sini banyak sekali teman-teman yang bolak-balik Kebumen Jogja, ngaji di Jogja, tapi ketemu lagi orangnya di sini, Masya Allah. Ini ada, dan ini orang-orangnya ada di sini, ngaji di Kebumen tapi rasa Jogja ini. Alhamdulillah. Baik, kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan forum kita sebagai forum yang barokah. Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan aneka rahmat dan as-sakinah di sana, sehingga nanti kalaupun setidaknya Anda tidak membawa pulang ilmu, setidaknya membawa rahmat yang Allah berikan di majelis ini. Sebagaimana janji Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah, acaranya membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengkaji isi dari kitabullah, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan as-sakinah. Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan Allah liputi mereka dengan rahmat. Dengan adanya as-sakinah, apa yang akan dialami oleh seorang mukmin ketika dia mendapatkan as-sakinah? As-sakinah artinya apa, Pak? Tenang. Majelis yang tenang itu gimana, Pak? Adem, ayem, merem gitu. Majelis yang dimana Allah anugerahkan as-sakinah, as-sakinah akan membuat iman kita bertambah. As-sakinah akan membuat iman kita semakin meningkat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang-orang yang beriman, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka punya. Jadi dengan modal as-sakinah, mudah-mudahan iman kita bertambah. Makanya kalau misalnya datang di sini tapi kalau merem terus gimana, Pak? Jika memang dia kesini niatnya baik, insya Allah as-sakinah tetap dapat. Dan kualitas as-sakinah ini tergantung dari sejauh mana kesungguhan dia ketika belajar. Makanya dengan adanya as-sakinah, iman seorang hamba bertambah. Karena itu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu
apabila beliau mengajak masyarakat untuk hadir dalam kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Haya nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman sesaat. Jadi di mana kita mencari iman? Di majelis ilmu, di forum-forum kajian. Ngecas iman di tempat kita mendengarkan Al-Quran dan hadis. Tapi mungkin banyak orang yang kurang berselera dengan yang kayak gini ya. Sehingga tadi kalau dia dikasih pilihan, pilih mana? Tempat piknik atau masjid? Dia milih tempat piknik, pengen rekreasi. Tadi Masya Allah perjalanan dari mana tadi Kulon Progo ke sini banyak bis-bis rekreasi. Itu kalau memenuhi masjid ini nggak cukup itu. Jadi mereka lebih senang ke tempat rekreasi. Tempat rekreasi ngecas apa, Pak? Buang duit, bukan ngecas duit. Yang kedua, Allah akan liputi mereka dengan rahmat. Wa ghasyiyathumur rahmah. Allah akan liputi mereka dengan rahmat. Ketika seorang hamba diberi rahmat oleh Allah, apa yang akan dia dapatkan? Muncul kasih sayang dalam hatinya. Sehingga dia menjadi semakin lembut, semakin penyayang dengan sesama, semakin kasih sayang dengan orang lain, dengan anggota keluarganya. Itulah pengaruh dari rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Disebabkan rahmat yang Allah berikan kepadamu, linta lahum, kau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Makanya kalau ada sebagian di antara kita yang mungkin merasa punya perengai yang kasar, keras dengan keluarganya, sampai ketakutan anak dan istrinya, coba diajak duduk di tempat ngaji, Pak. Insya Allah dalam beberapa waktu akan ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah suami saya ikut kajian, sekarang jadi lemah lembut dengan istrinya, padahal dulu galaknya, Masya Allah Pak Ustadz. Anggere ketemu mesti ono sing salah. Nah, sekarang sudah mulai lemah lembut. Cuman sayangnya satu Pak Ustadz, ada sifat yang belum hilang. Cetil medit kumete kok durung hilang. Nah, itu faktor beda ya. Itu karena gawan bayi. Namun memang demikianlah, banyak orang yang mendapatkan testimoni, memberikan testimoni yang indah pada saat pasangan hidupnya ikut ngaji. Istri saya juga gitu Ustaz. Setelah dia ikut kajian, sekarang jadi penyayang sama suaminya, perhatian dengan suaminya. Katanya dia sudah jadi Khadijah. Masya Allah. Cuman 3 hari Pak Ustaz. Habis itu balik lagi jadi Juminten. Kalau sering seperti ini, lama-lama jadi sebuah kebutuhan. Sehari tanpa belajar, rasanya ada yang kurang. Dan kita butuh ilmu setiap saat. Masih banyak bagian dari syariat ini yang belum kita kenali. Dan di saat Anda belum mengenalinya, berarti kita masih perlu banyak waktu untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini sebagai apa jemaah? Sebagai nikmat. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Islam dijadikan sebagai ajaran yang sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Nikmat di sini maksudnya apa? Apakah nikmat materi? Apakah Nabi Muhammad SAW menjelang wafat beliau jadi orang kaya raya? Tidak. Bahkan ketika beliau meninggal, utangnya belum lunas. Sehingga nikmat di sini yang dikatakan oleh Allah, yang ini merupakan ayat yang turun ketika Nabi SAW haji wada. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku. Bukan nikmat materi jamaah. Nabi Muhammad SAW begitu turun ayat ini, beliau tidak jadi kaya. Tapi yang dimaksud nikmat di sini nikmat apa? Berupa nikmat agama. Allah telah sempurnakan agama itu. Dan Allah sebut dengan nikmat. Maka kira-kira aturan agama bagi Bapak nikmat atau adab?
Ada nggak orang yang merasa ketika dia belajar agama kok makin susah hidupnya? Agama ini menyusahkan, bukan menggembirakan. Ada Pak? Ada Pak? Banyak sekali Pak. Jadi mungkin ada sebagian di antara mereka, tak rasa-rasa no aku iki bar ngaji kok apa-apa dadi ra entuk. Saya merasa ketika saya sudah mulai belajar, seolah-olah apa? Semuanya serba nggak boleh. Dikit-dikit salah, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit keliru, dikit-dikit ini kok kalau nggak riba, haram, gharar, suruh resign. Ini pengajian apa tuh kayak gini? Pernah nggak dengar orang kayak gitu? Mungkin di lingkungan kita cukup banyak yang seperti itu. Makanya jamaah, ketika Anda masih punya ketertarikan untuk mau belajar dan Anda ingin serius untuk mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berarti kita termasuk di antara orang yang Allah jadikan mau mensyukuri nikmatnya. Sementara masih banyak orang yang dia tidak mau mensyukuri nikmatnya. Sehingga sudah jelas ini Allah berikan sebagai nikmat, tapi dia anggap ini sebagai sesuatu yang menyusahkan hidupnya. Ya modelnya kayak tadi. Iki ajaran apa tuh kok dikit-dikit serba nggak boleh, dikit-dikit haram, ini dilarang. Saking banyaknya perbuatan terlarang yang dia lakukan. Dulu sekitar tahun 2000 berapa? 17 atau 16. Saya pertama kali ngisi di Kebumen. Berapa itu? 2016. Itu kan pembahasan masalah riba ya. Masih ada nggak Banyumas anti riba itu? Udah bubar? Pasang surut? Balik lagi ke riba nggak? Ya, saya masih ingat beliau dulu yang jadi panitia Banyumas anti riba. Baik. Sehingga pada waktu dulu masih rame-rame anti riba ya. Kemudian tutup utang di bank segera tanpa bayar bunga dan seterusnya. Gerakan-gerakan itu ketika rame, alhamdulillah banyak didukung oleh teman-teman yang mereka merasa sudah kapok jadi korban bank. Tapi ketika semangat seperti itu mulai surut, banyak yang balik lagi. Banyak yang bertransaksi riba lagi. Karena dia nggak bisa untuk bertahan. Saya udah nggak kuat Pak Ustadz, kayak gini sampai kapan? Usaha saya udah nggak bangun-bangun lagi, nggak naik-naik lagi. Tak balik lagi lah kayak dulu. Karena dia anggap bahwasanya syariat ini menyusahkan. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kita yakini syariat ini adalah nikmat. Dan konsekuensi ketika syariat ini adalah nikmat, maka Anda jadikan diri Anda siap untuk menerima dan mempelajarinya. Selanjutnya, kita mau belajar tentang masalah wakaf. Nah, kalau ini lebih dari sebatas belajar tentang halal haram. Karena kita sudah membicarakan bagaimana agar seorang mukmin memiliki harta yang barokah. Harta yang bisa menyelamatkan dirinya di akhirat. Baik, sebelumnya kita akan berikan terlebih dahulu definisi rizki yang sejati. Nabi SAW pernah satu ketika beliau membaca surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Numpuk-numpuk harta telah membuat kalian lalai. Lalu beliau berhenti. Selesai membaca surat At-Takatsur, beliau berhenti. Kemudian beliau mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini tanahku, iki omahku, iki kendaraanku, iki sawahku. Itulah manusia. Manusia selalu mengatakan mali mali. Manusia selalu mengatakan ini hartaku, hartaku. Wahallaka mim malika ya ibna Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu. Hakikat dari hartamu itu wahai Bani Adam. Hanya ada 3 kemungkinan. Dan inilah definisi harta yang sejatinya. Apa saja 3 kemungkinan itu? 1. Ma akalta fa'afnaita. Sing pok pangan sampai entek. Apa yang kamu makan sampai habis. Yang kedua, wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kau pakai sampai rusak.
Yang ketiga, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Hanya 3 ini yang merupakan harta kita. Sedangkan apa yang kau kumpulkan, apa yang kau simpan belum tentu jadi hartamu. Baik. Sekarang saya tanya ya. Bapak-bapak. Coba Bapak hitung. Antara baju yang Bapak pakai sehari-hari dengan yang disimpan di lemari banyak mana? Banyak mana, Pak? Banyak yang disimpan. Numpuk-numpuk ngoten nggih, Pak? Itu dibiarin saja. Berapa tahun itu bertahan? Ada yang sampai 2-3 tahun nggak pernah dikeluarin itu baju. Iki sarung anyar loh, Mas. Ket akad nikah dhisik. Ada orang kan ngerawati jas nikah dulu ya. Jas nikah, baju nikah yang harganya mahal. Begitu selesai akad nikah, disimpan. Dipakai lagi nggak? Hah? Bapak-bapak, orang sini biasanya pakai lagi nggak? Barangkali setelah 20 tahun terus nikah lagi gitu. Jadi cuman disimpan aja sampai berpuluh-puluh tahun, kadang sampai jamuran. Nanti ketika kotor ditaruh di laundry, disimpan lagi. Terus itu buat apa? Apakah ini yang dimaksud dengan harta muslim itu? Bukan. Bukan itu. Yang Anda simpan, yang cuman Anda kumpulkan, belum jadi harta Anda. Nyun sewu. Bapak misalnya minum. Di rumah kan pakai gelas ya Pak? Gelas kotor, cuci, pakai lagi. Kotor, cuci, pakai lagi. Itu berapa gelas? Ada 3 atau 4? Ya kurang lebih segitu. Dengan gelas yang disimpan sama istri Bapak banyak mana? Bojone sampean nyimpen gelas piro, Pak? 5 lusin. Tinggal apa itu? Katanya ya yasinan. Wong ora hafal yasin kok. Kadang nyimpen apalagi piring bertumpuk-tumpuk ada, Pak? Masya Allah. Sehingga rak-rak yang ada di rumahnya dipenuhi dengan tupperware. Suaminya mau make dimarahi. Seperti itukah yang dimaksud dengan rizki? Bukan. Jadi apa yang Anda simpan itu bukan jatah rizki Anda. Karena yang namanya rizki hakikatnya adalah yang termanfaatkan bagi hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai rusak, dan apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. Masya Allah, ibu-ibu itu kalau nyimpen daging kurban di freezer itu loh Pak, sampai Idul Adha tahun berikutnya. Saya ono 3 kilo Pak. Beku. Nemu pernah kayak gitu Pak? Masya Allah. Ini barang temuan ini. Kenapa cuman disimpan? Buat apa disimpan? Harta yang cuman disimpan seperti ini bukan termasuk harta muslim yang sejatinya. Dan itu tidak efisien. Belum lagi ada orang yang nyimpen tanah di mana, punya tanah di situ, cuman nganggur, nggak pernah digarap. Orang lain mau garap juga dia nggak mengizinkan, cuman dibiarkan saja. Subhanallah. Maka sebenarnya banyak sekali sumber daya yang kita miliki tapi tidak termanfaatkan dengan maksimal. Karena kita lebih pintar nyimpen daripada memanfaatkan. Ya. Jadi kira-kira yang ada di sini sama nggak kondisinya dengan yang ada di Jogja? Kita adalah orang yang lebih pintar nyimpen daripada memanfaatkan. Nah, yang Anda simpen itu bukan rizki Anda. Terus gimana Pak? Yang jelas kamu dihisap. Dengan semua harta yang kau dapatkan, kau akan dihisap. Dengan semua harta yang kau miliki, kau akan dihisap. Walaupun belum tentu kau memanfaatkannya. Makanya kecelakaan yang paling puncak dialami oleh orang yang mengumpulkan harta dalam jumlah banyak dengan cara haram. Dia hanya bisa menyimpannya, tidak pernah memanfaatkannya, tapi dia mempertanggungjawabkannya di akhirat. Itu kan rugi Pak. Manfaatnya tidak dapat. Dia tidak pernah memakai itu, tidak pernah menggunakan, tapi dia yang harus bertanggung jawab di mana? Di akhirat.
Sungguh penyesalan yang luar biasa. Makanya heran kalau misalnya ada orang yang diberi duit banyak dari harta haram, dia bergembira sampai joget-joget misalnya ya. Misalnya. Karena dia merasa senang dengan duit yang banyak, cuman disimpan, tidak pernah dia manfaatkan. Nanti dia akan mempertanggungjawabkan di yaumil qiyamah, tapi belum tentu itu memberikan manfaat bagi hidupnya. Ada salah satu teman yang cerita. Beliau menyampaikan, saya punya kawan main badminton. Ya, ini teman main badminton. Jadi dia kumpul karena kesamaan hobi olahraga. Nah, salah satu di antara kawannya ini, ya salah satu pejabat lah di daerah Jogja. Baru beli mobil baru, mobil mewah. Terus ditanya, loh Pak mobilnya baru Pak? Iya. Kok baru beli sekarang? Nggih Mas, saya baru saja pensiun, jadi saya baru berani beli sekarang. Baru berani beli setelah pensiun. Dan dhisik sebelum pensiun, wah rawani aku Mas. Karena takut diapain? Orang menerima harta bermasalah, nompone wedi, nyimpen wedi, nganggone wedi. Semuanya serba ketakutan. Itu hukuman pertama. Apa nikmatnya orang punya sesuatu tapi dia ketakutan. Sehingga kalau misalnya Bapak dikasih uang tapi haram ya, dilihat sama orang lain ketahuan dan Bapak ketakutan, mau dikembalikan sayang, ditompo wedi, nyaman nggak di hati? Itu hukuman pertama. Dan banyak orang yang dia nerima uang haram, itu nerimanya penuh dengan ketakutan. Ditransfer, jangan transfer, nggak mau. Tunai, baik. Nanti kita ketemu di kantor, jangan di kantor. Di mana? Di pinggir dalan. Masya Allah, transaksi store uang gede itu buang ke tempat sampah. Nanti saya ambil di situ. Subhanallah. Inilah orang-orang yang sebenarnya hidupnya tertekan. Dia memperjuangkan sesuatu yang bukan haknya dengan cara penuh dengan suasana tertekan. Ketika mendapatkannya serba ketakutan, nyimpennya ketakutan, makainya ketakutan. Belum tentu dia manfaatkan, cuman disimpan, yang jelas di akhirat dia pasti akan mempertanggungjawabkan. Jadi dengan mempertimbangkan hal ini, kira-kira apakah masih ada orang yang punya selera terhadap harta haram? Oh masih banyak Pak. Karena yakinnya kurang. Orang kalau imannya lemah, pelanggaran sosialnya besar. Sehingga dia ketakutan kalau hadir di kajian-kajian seperti ini. Wah dia, nek ngono kaya ngono ora kuat aku. Maka saya yakin yang duduk di sini, yang kuat mendengarkan kayak gini, bukan termasuk pelaku insyaallah. Baik. Nah, pilihan yang ketiga, tidak semua harta kita manfaatkan. Maka yang ketiga adalah kita sedekahkan. Disitulah Nabi SAW mengatakan, wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Apa yang kau sedekahkan sehingga dia abadi sampai kiamat. Yang termanfaatkan untuk kegiatan sosial keagamaan. Dipakai untuk wakaf masjid, untuk wakaf kegiatan sosial, pesantren, pendidikan, rumah sakit, dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah wakaf produktif. Apabila orang memiliki semacam ini, maka itu seperti celengan bagi kehidupan dia untuk umur yang kedua. Umur kedua itu apa? Umur di mana kita bisa mendapatkan pahala, walaupun sudah mati, tapi pahala tidak putus. Baik. Di sini yang paling senior umur berapa? Nyun sewu Bapak, umur berapa? 67, di atas 67 ada? Pinten? 78, insyaallah. 76, 67, 76, insyaallah. Ada yang di atas 76? 76, yang paling senior. Bapak berumur 76, berarti melakukan perjalanan menuju Allah selama 76 tahun. Kapan sampainya Pak? Yushiku antablugha. Sebentar lagi mau sampai. Semua kita melakukan perjalanan menuju Allah. Baik. Umur kita yang kurang lebih hanya 70-an. Yang kepake untuk beramal berapa, Pak?
Saya sehari tidur 8 jam. Itu pun dihitung dari sejak balik. 8 jam itu berarti sepertiga udah hilang. Gitu? 24 jam dipakai tidur berapa? 8 jam. Itu kan berarti sepertiga umur sudah hilang. Sehingga umur 76 itu efisiennya cuma 20 sekian. 25 tahun. Itu hilang untuk tidur. Ya? Sisanya yang 8 jam, gue nyambut gawe, kerja, dan seterusnya. Sudah? Yang lainnya dipakai untuk kegiatan keluarga, untuk kegiatan-kegiatan di masyarakat. Yang dipakai beribadah berapa kira-kira? Ada nggak 10% dari umur kita? Nah, 10% itu kalau 24 jam berarti 2,4 jam sehari. Ada Pak total segitu Pak? Mungkin ada yang kurang. Jadi jika mengandalkan umur 76 tahun berarti beribadahnya cuma 7 tahun. 10%. Umur sekian puluh tahun ibadahnya hanya kurang lebih 5 tahun, 6 tahun. Anggaplah misalnya 10 tahun yang saya pakai ibadah. Sisanya itu tidak ada isi ibadah. Kita butuh tambahan. Tambahan itu apa Pak? Carilah amal yang umurnya lebih panjang daripada umur Bapak. Carilah amal yang usianya lebih panjang daripada usia kita. Sehingga usia ibadah kita dari sekian puluh tahun yang Allah berikan cuman sekian. Hanya enggak lebih dari 20% dari umur kita. Baik, tentu saja dengan perjalanan akhirat yang demikian jauh, sudah lebih atau kurang itu Pak? Kurang banyak. Kita masih kurang banyak. Maka untuk mencari peluang itu adalah kita mencari amal yang umurnya lebih panjang. Para ulama mereka adalah manusia-manusia yang punya amal dengan umur yang sangat panjang, umur amalnya. Imam Bukhari rahimahullah yang beliau wafat di usia 62 tahun. Wafatnya Bukhari ketika beliau usia 62 tahun. Tapi berapa umur Sahih Bukhari? Beliau meninggal tahun 256 Hijriah. Sekarang tahun berapa Mas? 1447 dikurangi 256 1191 tahun. Masya Allah. Lebih dari 1150 tahun usianya Sahih Bukhari. Sepanjang jenengan maca hadis riwayat Bukhari, piyambake dapat pahala. Nah, kita yang kayak gitu kan enggak ada ya. Aku nek dikongkon nulis hadis ya ora iso, Mas. Maka bersaing dengan ulama mustahil. Sehingga dalam hal ini adalah cari celah kira-kira amal apa yang bisa Bapak lakukan walaupun bentuknya bukan berupa ilmu. Ada enggak yang lain Pak Ustadz? Insya Allah ada. Apa itu? Itulah yang disebut oleh Nabi SAW dengan sedekah jariyah. Coba kita lihat berikut ini. Berkaitan dengan wakaf dan motivasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwakaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin." Ini kelihatan enggak di situ? Tapi enggak semuanya lihat ya? Atau enggak usah aja? Kelihatan, kasihan yang di sini enggak lihat ya. Di sini lihat ada tayangan presentasi? Enggak ada, yang di sini saja. Nah. Baik, coba kita lihat di sini ya. Ini tentang masalah wakaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Apa saja jemaah? Shadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, au waladun saleh yada'ula. Sedekah jariyah, ilmu sing manfaat, anak soleh yang mendoakan. Dan ada banyak amal-amal yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW, pahalanya terus mengalir pasca kematian. Seperti membuat sumur untuk masyarakat, kemudian mengalirkan parit,
menanam pohon kurma, membuat masjid, mendirikan rumah singgah untuk Ibnu Sabil, termasuk diantaranya adalah wakaf Quran, dan termasuk diantaranya sedekah jariyah yang dimotivasi oleh Nabi SAW. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah ini? Jariyah itu dari kata jaro yajri, artinya mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Surga itu mengalir sungai di bawahnya. Sedekatun jariyah berarti sedekah sing ganjarane terus mengalir. Sedekah napa Pak sing ganjarane terus mengalir? Ngendikane Ar-Rafi'i dan juga keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi, sedekah jariyah itu maknanya wakaf. Sedekah jariyah itu maknanya wakaf. Karena hanya wakaf, sedekah yang pahalanya terus mengalir sebab objek wakaf itu bertahan. Sebab objek wakaf itu bertahan. Nah, dulu para sahabat Nabi SAW termasuk di antara orang yang paling semangat dalam wakaf. Sampai diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir bin Abdullah pernah mengatakan, boleh nyadat ya, daripada ngantuk mending nyadat. Lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali dia pernah wakaf. Masya Allah. Jadi hampir semua sahabat itu pernah wakaf. Kalau masyarakat kita kan nampaknya amal wakaf ini belum begitu maksimal Pak ya. Sehingga kalau dibandingkan dengan kondisi para sahabat di masa silam, kata sahabat Jabir, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa waqafa. Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yang dia punya kemampuan kecuali dia pernah wakaf. Itulah semangatnya para sahabat. Mereka selalu mencari celah gimana agar bisa beramal maksimal dan mencari amal yang pahalanya terus mengalir. Dan celah yang mereka gunakan adalah ngisi wakaf. Kalau bisa wakaf, wakaf. Baik. Lalu bagaimana wakaf itu? Wakaf diberi penjelasan oleh Ibnu Qudamah. Al-waqfu huwa tahbisul asli wa tasbilus thamrah. Tahbisul asli wa tasbilus thamrah. Mempertahankan harta pokok dan mensedekahkan hasilnya. Mempertahankan harta pokok dan mensedekahkan hasilnya. Itulah wakaf. Jadi yang diwakafkan itu enggak habis. Tapi yang diwakafkan ini menghasilkan sesuatu. Nah hasilnya inilah yang disedekahkan sehingga habis pakai. Misalnya wakaf kebun, lalu dipakai untuk nandur buah-buahan. Maka nanti hasil dari buah-buahan ini disedekahkan untuk masyarakat. Baik. Oleh karena itu berdasarkan definisi ini, maka wakaf sering disebut dengan at-tasbil. Sering disebut dengan at-tasbil. Kenapa disebut at-tasbil? Dari kata sabilillah. Dari kata fi sabilillah. Maka disebut dengan at-tasbil. Dijadikan sebagai harta di jalan Allah. Karena Nabi SAW memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar mau mewakafkan tanahnya, kata Rasulullah SAW, ihbis aslaha wasabbil thamrataha. Kau pertahankan harta pokoknya dan kau sedekahkan hasilnya. Pertahankan harta pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Ini definisi wakaf. Diulangi Pak. Wakaf tadi apa? Mempertahankan sedekah dalam bentuk mempertahankan harta pokok dan mensedekahkan hasilnya. Baik. Karena wakaf itu fisabilillah, maka semua yang diwakafkan sudah bukan lagi miliknya. Saya ulang ya. Karena wakaf itu fisabilillah, maka semua yang diwakafkan sudah bukan lagi miliknya.
Sehingga di antara aturan wakaf tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual. Intinya tidak boleh dipindahkan ke tangan orang lain dengan cara kepemilikan pribadi. Bisa dijual atau diwariskan atau dihibahkan, itu tidak boleh. Karena kalau wakaf dijadikan sebagai milik pribadi, maka sudah bukan lagi fisabilillah. Sebab kembali kepada milik pribadi. Jadi jangan catat, objek atau harta yang diwakafkan sudah bukan lagi milik pribadi. Maka kalau Bapak bilang, aku wakafkan benda ini. Nah, begitu sudah Anda wakafkan, maka benda ini sudah bukan lagi milik Bapak. Lah engko nek aku mati pripun Mas? Ya sudah, bukan warisan lagi. Engko nek anakku nuntut, itu salah sang anak. Makanya orang tua punya tanggung jawab, kalau sudah wakaf tanah, wakaf apapun yang dimiliki, dia harus sampaikan kepada anggota keluarga, ini sudah saya wakafkan. Besok nek ono anakku kok cawe-cawe mau ngambil untuk dijadikan warisan, berarti dia membatalkan wakaf bapak, akan berhadapan dengan bapak di akhirat. Nah, banyak sekali ya kasus anak yang gugat wakaf orang tua. Nah, alhamdulillah di negara kita pemerintah sudah merespon itu dengan maksimal, dengan cukup bagus. Saya boleh sebut di negara Indonesia itu banyak sekali syariat Islam yang diterapkan. Orang kadang nggak merasa kalau itu sebenarnya sudah merupakan penerapan syariat Islam. Contohnya wakaf, Pak. Di negara kita wakaf itu sudah sesuai dengan fikih yang digariskan oleh para ulama. Sehingga jenengan nek wakaf tanah agar nanti bukan lagi milik pribadi, sehingga sudah tidak lagi warisan, bisa didaftarkan di KUA. Makanya biasanya papan nama di KUA itu tulisannya KUA, Kantor Urusan Agama. Menangani masalah Bapak. Orang mau urusan kawin tok, ya. KUA itu juga ada plakatnya PPIW. PPIW, Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Jadi kalau orang sudah mendaftarkan di KUA, Pak, tanah saya ini sertifikatnya, saya mau wakafkan. Nanti ketika Anda daftarkan di KUA, dikasih belangko ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf itu ketika sudah ditulis, disahkan oleh KUA, nanti dilampirkan, bawa ke BPN, berubah status. Yang sebelumnya SHM, sekarang jadi HGB. Hak guna bangunan atau hak guna pakai. Nah, posisi seperti itulah negara memberikan pelindungan. Sehingga sudah lepas dari kepemilikan bapak. Nek ahli waris bapak besok kok misalnya ikut campur, pengen ngambil kembali, sudah nggak bisa. Karena sertifikatnya sudah berubah. Amankan amal Anda. Karena terkadang ada anak yang membatalkan amal orang tua. Pernah ketemu di Kebumen kayak gini? Mungkin kasusnya ada ya. Sehingga bapaknya sudah wakaf, tapi gagal. Setelah beliau meninggal, ternyata ada anak yang mungkin cukup serakah dengan harta, wakaf bapaknya dibatalkan. Dituntut, ini kan sertifikatnya masih sah atas nama bapak, belum berubah. Ya secara undang-undang negara menang dia. Karena wakafnya kemarin belum didaftarkan. Sehingga negara tidak memberikan perlindungan untuk wakafnya, sebab belum dilibatkan. Makanya kalau wakaf yang serius, segera libatkan negara untuk membalik nama atau mengganti sertifikat tadi menjadi sertifikat wakaf. Baik, kita lanjutkan. Ada banyak sekali dalil yang memotivasi kita untuk berwakaf. Di antara wakaf yang pernah terjadi di masa silam adalah wakafnya Rasulullah SAW. Seperti apa wakafnya Nabi SAW? Coba kita lihat di sini. Wakafnya Nabi SAW. Ini. Nabi SAW termasuk di antara orang yang sangat semangat dalam berwakaf. Karena beliau orang yang sangat dermawan.
Orang yang sangat dermawan. Pemimpin orang-orang yang dermawan. Jadi kira-kira Nabi SAW itu kaya atau miskin? Hah? Ukuran kayanya apa, Pak? Ukuran kayanya itu apa? Apakah banyak tabungannya atau banyak amalnya? Baik, coba Bapak hitung ya. Mana dari dua orang ini yang sedekahnya lebih banyak? Si A penghasilannya 5 juta. Beliau setiap bulan sedekah 500 ribu. Penghasilan berapa tadi? 5 juta, sedekah 500 ribu. Ini A. Si B penghasilannya 100 juta. Sebulan beliau sedekah 1 juta. Banyak mana sedekahnya A atau B? Kenapa? Hah? Si A sedekah berapa? 10%. Si B sedekah 1 juta loh tadi. 500 sama 1 juta gede mana? Hah? Cuman 1%. Seperti itulah matematika sedekah yang benar. Jadi jangan dikira, wah bapak itu sedekahnya banyak ya. Aku wis oke mas, metu duit. Pengenane sedekah 100 juta, 200 juta. Iya pak, tabungan bapak 1 triliun. Dengan orang yang penghasilannya cuma 5 juta, tapi dia sedekah 500 ribu, lebih gede itu, 10%. Matematika sedekah itu dihitung berdasarkan prosentase berapa yang dikeluarkan, bukan berapa nilai yang dikeluarkan. Abu Bakar datang kepada Nabi SAW, sebelumnya Umar. Ya Rasulullah, ini sedekah. Jadikan fisabilillah. Beliau tanya, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa kata Umar? Mithlahu, seperti ini. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku, seperti ini. Berarti gimana? Setengahnya disedekahkan, setengahnya ditinggal di rumah. 50% sedekahnya Umar. Datang Abu Bakar. Ini untuk fisabilillah. Berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Tawakal kepada Allah. Dan iman kepada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga 100% diserahkan. 100% itu berupa harta likuid. Harta yang sifatnya bisa termanfaatkan secara langsung. Bisa bentuknya uang atau bahan makanan. Diserahkan semuanya. Jadi kira-kira kita pernah sedekah berapa persen, Pak? Hah? 2,5% pernah, alhamdulillah. Itu zakat ya. Yang 10% ada? Berat Pak Ustadz, metu 10% Pak. Baik, oh itu PPN 11%. PPN itu 11. PPN itu zakat atau bukan? Kita lanjutkan. Jadi yang sensitif itu jangan dilanjutkan ya. Balik ke sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaba, ma yasurruni alla yamurra alayya thalathun wa indi minhu syai'un illa syai'un ursiduhu lidainin." Kalau aku punya emas segede Uhud, aku andaikan punya emas segede Uhud, Maya suruni alla yamurra alayya thalathun. Aku tidak ingin emas itu bertahan jadi milikku selama 3 hari. Artinya gimana? Emas segede Uhud itu akan disedekahkan oleh Nabi SAW dan beliau hanya memberi waktu 3 hari habis. Masya Allah. Kayak apa Pak emas segede Uhud? Wes ora usah dibayang nih. Gede pokoknya. Wa indi minhu syai'un. Sementara aku masih mempertahankan sebagian, illa syai'un ursiduhu lidainin, kecuali sebagian kecil yang aku siapkan untuk bayar utang. Dan ini gambaran dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin sama sekali nyimpen harta. Sehingga kalau ada harta yang nganggur, cuman sebentar langsung disedekahkan. Emas yang beliau miliki sebentar langsung disedekahkan. Hingga di saat beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, beliau sama sekali tidak punya warisan. Sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh Amr ibn al-Harith. Beliau pernah mengatakan, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhama wala abdan wala amatan
ketika Nabi SAW meninggal dunia, beliau tidak punya warisan berupa dinar, dirham maupun budak laki atau perempuan, illa baglatahul bayda, kecuali kendaraan bigol beliau yang berwarna putih, allati kana yarkabuha, yang dulu beliau naiki, wasilahahu, dan senjata beliau, wa ardon ja'alaha libnis sabil sadaqatan, dan sebuah tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah fi sabilillah untuk ibnu sabil. Itu semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau wafat sudah tidak punya warisan. Ada sebuah tanah yang menjadi sengketa sampai sekarang ya. Orang Syiah itu mengkafirkan Abu Bakar gara-gara tanah ini. Tanah apa yang dimaksud? Tanah apa yang dimaksud? Tanah Fadak. Namanya tanah Fadak. Jadi Rasulullah SAW punya tanah di daerah Fadak. Fatimah berharap tanah itu jadi warisan. Sehingga setelah Nabi SAW wafat, Fatimah minta kepada Abu Bakar nuntut tanah Fadak. Nuntut tanah Fadak. Tapi Abu Bakar tidak memberikan tanah itu karena beliau menyampaikan, Nabi SAW pernah menyebutkan semua hartaku untuk fisabilillah. Akhirnya sempat terjadi sedikit crash antara Fatimah dengan Abu Bakar. Dan itu yang menjadi alasan orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar. Padahal Ali tidak nuntut, demikian pula sahabat yang lain tidak ada yang nuntut. Dan mereka bilang, yang punya hak terhadap tanah Fadak hanya Fatimah. Loh, padahal Fatimah kan anak perempuan tunggal, cuma dapat setengah. Terus setengahnya untuk siapa? Yang waktu itu masih hidup Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi kata orang Syiah, Abbas nggak berhak. Ini ngerusak aturan warisan kalau kayak gini. Itu pun kalau ada. Tapi Rasulullah SAW sama sekali tidak punya warisan. Ketika beliau wafat, semua harta beliau untuk umat. Dan di antara hikmah, kenapa para nabi tidak boleh meninggalkan warisan, agar tidak ada suara suudzon di tengah masyarakat selama ini mereka berjuang untuk numpuk harta. Karena itu, sekaya apapun para nabi, hartanya ditinggalkan untuk umat. Sampai pun raja yang sangat kaya, Sulaiman dan Daud. Kerajaan beliau untuk umat. Begitu beliau wafat, maka seluruh kekayaan itu untuk umat. Baik. Beberapa wakaf yang pernah dilakukan Nabi SAW. Masjid Quba. Beliau bangun masjid ini pertama kali ketika beliau berada di kota, sebelum beliau tiba di kota Madinah. Masjid Nabawi di kota Madinah. Dan Nabi SAW ketika itu mau membelinya dari Bani Najjar. Beliau memanggil suku Najjar. Thamminuni, thamminuni. Berapa harganya, mau tak bayar? Tapi mereka enggak mau bayar. Mereka tidak mau dibayar. Sehingga pembangunan Masjid Nabawi yang pertama itu berasal dari tanah yang ada di kota Madinah dan pemiliknya tidak mau dibayar. Kemudian Nabi SAW juga pernah wakaf 7 kebun yang dulu dimiliki Yahudi bernama Mukhairik. Mukhairik terbunuh saat perang Uhud dan sebelum mati dia berpesan, jika aku mati maka hartaku untuk Rasulullah SAW. Silakan beliau atur sesuai dengan petunjuk Allah. Namun kemudian oleh Nabi SAW semuanya diserahkan untuk umat. Dan masih banyak yang lainnya. Disitulah bagaimana semangat wakafnya Rasulullah SAW. Selanjutnya, ada sebuah wakaf dan sekarang sudah masuk wilayah Masjid Nabawi. Dulu lahan itu tepat berada di depan Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW sering masuk ke dalam lahan itu, minum air sumur yang ada di dalamnya. Lahan apa yang dimaksud? Kebun Bairuha. Siapa yang punya? Sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kau tidak akan mendapatkan pahala dari amal perbuatanmu sampai kau infakkan apa yang kau cintai.
sampai kau infakkan apa yang kau cintai. Jadi kira-kira yang kita berikan untuk kegiatan keagamaan yang mana, Pak? Apa yang kita cintai. Itulah kaidahnya. Saya ulang ya. Kita kalau mau memberikan sesuatu, maka kita berikan yang mana? Apa yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kau infakkan apa yang kau cintai. Baik. Contoh. Si A dan si B bertetangga. Si A dan si B bertetangga. Sudah? Si B seneng gudeg. Si A seneng tape. Si B seneng gudeg, si A seneng tape. Nah, suatu ketika si B ini seneng gudeg, tidak seneng tape. Si A seneng tape, tidak seneng gudeg. Suatu ketika si A ini safar ke Jogja. Lalu dia membeli oleh-oleh berupa tape dan gudeg. Dibawa pulang ke Kebumen. Lalu mau ngasih ke tetangganya B. Pertanyaannya, yang dikasihkan ke B itu tape atau gudeg? Si A tadi kan seneng tape, rasa seneng gudeg. Si B seneng gudeg, rasa seneng tape. Jadi kalau si A mau sedekah ke B, yang dikasihkan tape atau gudeg? Sesuai yang dicintai A atau sesuai yang dicintai B? Harusnya? Nek no kabeh. Kalau Anda bersedekah, yang Anda kasihkan itu yang Anda senangi atau yang disenangi tetangga? Hah? Kalau berdasarkan petunjuk Al-Quran, yang disedekahkan itu yang kita senangi. Kan gitu ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Dia memberikan makanan yang dia sukai kepada orang lain. Orang miskin, anak yatim atau para tawanan. Jadi standar amal baik ketika orang itu mau menderma adalah dia berikan yang disukai. Ya. Suaminya pulang bawa banyak jajan. Langsung dibawa ke dapur, tunjukkan ke istrinya. Kok banyak mas? Ayo, mau pilih sing ndi sing mbok senengi. Nah. Istrinya langsung milih. Aku seneng iki, seneng iki, seneng iki, seneng iki. Dah, kumpulin. Nah. Setelah itu ambil suaminya, ya. Suaminya ngambil, kasihkan ke tetangganya. Kira-kira bojone ngamuk betul. Kira-kira ngamuk enggak, Pak? Mboten. Miso-miso. Loh, katanya bersedekah itu yang disenangi. Makanya minta ke istrinya, sing mbok senengi sing ndi? Kamu yang suka mana? Jajan ini seneng, napa misalnya arem-arem, napa onde-onde pilih. Sing disenengi dikumpulne, dah. Kumpulkan, kasihkan ke orang lain. Loh, sing kok senengi kok malah pokoknya wong liya toh? Itulah teori beramal menurut Al-Qur'an. Bojomu ki sing ndi? Sing iki apa sing kuku? Baik. Karena dalam beramal Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kau menginfakkan apa yang kau sukai. Sehingga apa yang kita senangi itulah yang kita lepas. Disitulah nilai perjuangan akan kelihatan. Jiwamu ingin mendapatkannya, tapi kau kasihkan ke orang lain. Baik. Kemudian Abu Talha langsung datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, belum ada harta yang lebih saya sukai melebihi kebun Bairuha. Maka aku jadikan ini sedekah fi sabilillah. Nabi SAW langsung berkomentar, bah, hadza malun rabih, bah,
hadza malun rabi. Wah, ini harta yang mahal, ini harta yang mahal. Wa inni ara an taj'alahu lil aqrabin. Dan menurutku sebaiknya kau sedekahkan untuk para kerabatmu. Akhirnya diwakafkan oleh Abu Talha dan kebun itu hasilnya digunakan sebagai sedekah untuk keluarganya. Maka ini salah satu di antara contoh wakaf dengan harta yang berharga, dengan mengambil apa yang paling disenangi. Baik, sekarang coba mulai dilihat harta masing-masing. Ya. Kalau ada kotak infak lewat di depan Bapak, kemudian Anda buka dompet. Nah, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau dan warna kuning. Nah, sebentar dulu. Lalu Anda mau masukkan ke kotak infak, milih pundi Pak? Yang kanan, milih mana? Hah? Kuning. Masya Allah, kuning. Kalau tengah milih mana? Biru, Masya Allah, Alhamdulillah ada peningkatan. Yang utara milih mana? Merah. Masya Allah. Coba. Masya Allah. Kira-kira kalau ibu-ibu masukkan yang mana? Sak dompete Pak Ustaz. Tak lebokno kabeh. Engko njaluk bojone meneh. Ora melu nyambut gawe kok ya. Subhanallah. Uang 100.000 dibawa ke masjid terasa besar. Tapi kalau membawa 100.000 ke mall, grogi Pak itu. Melbu mall kok nggawa mong 100 sih minder dia. Engko nek njaluk iki ora cukup. Subhanallah, kita punya standar yang berbeda. Maka jamaah, mungkin kita untuk kepentingan diri kita ini royal. Sehingga sering belanja dalam jumlah banyak, pakai uang-uang pribadi, metu-metu duite untuk kepentingan pribadi. Wis ora apa-apa, sing penting seneng, anake seneng, bojone seneng, gelem metu duite. Tapi ketika untuk kegiatan sosial keagamaan, kita hemat untuk mengeluarkannya. Standarnya beda. Makanya sekarang mulai diubah orientasinya. Ingat tadi ya, hakikat dari rezeki kita hanya ada 3. Yang kita pakai sampai rusak, yang kita makan sampai habis, dan yang kita sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Jenengan sing rekoso, kudune jenengan yang pertama kali dapat manfaat. Ada orang yang kadang sudah senior, usianya sudah 80-an, sudah mendekati ajal. Tapi disuruh beramal, berat. Sing dipikir napa? Anak. Lah engko tinggalane nggo anakku apa? Tinggalane nggo putuku apa? Dia lebih mikir orang lain daripada mikir dirinya. Betul kayak gitu. Sehingga berat untuk mengeluarkan sedekah di usia dia sudah mendekati wafat. Tapi kenapa dia berat? Karena dia ingin mensejahterakan orang lain. Dia mikir nanti untuk anaknya dapat apa, untuk cucunya dapat apa. Pak, kabeh iki wis ana jatah rezekine. Padahal jenengan dulu yang capek, bahkan ketika mendapatkan itu kudu direwangi padu, ya. Dagang dulu gesekan dengan A, digesekan dengan B, berantem dengan C, berantem dengan ini. Masya Allah Pak, apa manfaatnya? Sampai dulu Bapak berantem, begitu dapat dikasihkan orang. Dia tidak mendapatkan manfaatnya. Karena kita lebih banyak memikirkan anggota keluarga daripada kita sendiri. Nah, selanjutnya, tadi sudah kita sebutkan bahwa wakaf adalah sedekah jariyah. Ini sebagaimana keterangan An-Nawawi, beliau mengatakan, wa kadzalika sadaqatul jariyatu wa hiyal waqfu. Dia di halaman 76. Definisi sedekah jariyah adalah wakaf. Al-Khatib Asy-Syirbini, ulama Syafi'iyah, beliau juga menyampaikan, as-sadaqatul jariyatu mahmulatun indal ulama ilal waqfi. Sedekah jariyah itu dipahami oleh para ulama sebagai wakaf. Kama qalahu Ar-Rafi'i, sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i. Fa inna ghairahu minas sadaqat laysat jariyatan. Karena sedekah yang lain tidak jariyah. Nah, maksudnya itu, kalau bendanya tidak tahan lama
cepat habis, maka begitu digunakan habis, dia sudah tidak mengalir pahalanya. Maka menjadi sedekah jariah kalau bendanya tahan lama. Baik. Dari sinilah jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa syarat wakaf. Nah, sekarang saya tampilkan tentang syarat wakaf. Anda bisa lihat ketentuan untuk objek wakaf di halaman berapa ini? 84. Ketentuan objek wakaf. Kita langsung di halaman 84 tentang ketentuan objek wakaf. Udah? Ini yang paling penting. Jadi, seperti apa harta yang boleh diwakafkan? Tidak semuanya. Enggak ada ceritanya wakaf beras, itu enggak ada. Apalagi wakaf rokok, itu apalagi ya, enggak ada. Peci bisa. Karena peci termasuk tahan lama. Peci tahan lama enggak? Setahun rusak, ya nanti ganti peci baru. Sehingga ketika dia wakaf peci, besoknya mati, misalnya, maka peci ini selama dipakai setahun belum rusak, 2 tahun belum rusak, yang bersangkutan dapat pahala. Nek dinggo oleh imam atau orang yang sholat. Tapi nek peci ini dinggo ning kuburan ya beda lagi ya. Makanya jangan sampai salah orang ketika memberi benda yang dipakai untuk ibadah. Kita lihat di sini. Ketentuan objek wakaf. 1. Objek wakaf harus halal manfaat. Barang haram tidak sah diwakafkan. Nah, cara yang paling gampang untuk menilai ini halal atau haram untuk diwakafkan, Bapak pepet dengan masjid. Nek cocok dinggo ning masjid, berarti dia benda halal untuk diwakafkan, halal manfaat. Contoh, Pak datang ke takmir ya, Pak takmir, kula niki badhe wakaf. Wakaf napa ya, Pak? Wakaf berhala. Berhala kok diwakafne? Nggih, kula niku enggak ada patung gupala, Pak. Mbok sampean pasang ning ngarepe masjid niku, Pak. Ngarepe masjid dipasangi patung gupala. Cocok mboten, Pak? Kenapa enggak cocok? Pripun? Enggak ada manfaatnya, malah medeni cah cilik. Katanya mau jadi masjid ramah anak. Baik. Nah, yang seperti ini karena tidak ada manfaatnya, tidak bisa diwakafkan. Patung itu mahal enggak, Pak? Mahal, Pak? Puluhan juta, Pak. Dan negara kita termasuk negara penggemar patung. Insyaallah. Perempatan kene ono patung, ning kene patung, serba patung dan dilombakan, insyaallah. Sehingga ada patung yang bagus, harganya mahal. Patung itu. Itu kalau diwakafkan, ini wakaf yang sia-sia. Karena berhala tidak bisa diwakafkan. Yang kedua, misalnya, ada orang mau wakaf. Mas, saya mau wakaf di masjid. Ini masjid apa namanya? Riyadul Jannah. Raudhatul Jannah. Wakaf di masjid Raudhatul Jannah. Wakaf nama Pak? Gitar. Itu cocok ditaruh mana nih? Gitar. Jadi ini khatib berkhutbah nyekel gitar. Masyaallah. Cocok buatan? Nah, kalau nggak cocok ditaruh masjid, Anda sudah bisa menilai. Oh, berarti seperti ini tidak punya manfaat mubah. Orjen tunggal ditaruh di masjid. Tinggal napa niku? Jadi pas sholat diunek nih. Nah, benda-benda yang tidak punya manfaat mubah, dia tidak bisa diwakafkan. Yang kedua, objek wakaf harus bernilai. Objek yang tidak memiliki nilai tidak bisa diwakafkan. Contohnya nama Pak? Objek yang tidak bisa nilai, tidak punya nilai. Nah, di sini saya contohkan batu akik. Akik itu harganya ada nggak? Dulu kan mahal ya. Sehingga sampai orang itu membuat rumus. Harga akik sama dengan saldo pembeli dibagi IQ.
Jadi makin kecil faktor pembaginya, harganya makin mahal. Baik, sehingga yang tidak laku dijual tidak bisa diwakafkan. Yang ketiga, objek wakaf harus memiliki nilai ketahanan. Artinya objek wakaf tidak boleh habis fisiknya ketika dipakai. Objek yang habis ketika dipakai seperti bahan makanan, air, dan semacamnya tidak bisa diwakafkan. Pakaian dipakai habis nggak? Tidak. Orang dipangan toh Pak. Ya semuanya ada jangka waktunya. Bahkan bangunan pun ada jangka waktunya. Jangan wakaf misalnya. Saya dulu wakaf masjid ini Mas. Bangunan ini. Didirikan tahun 90. Sekarang renovasi. Nah begitu renovasi sudah selesai. Berarti umur amal Bapak 20 tahun. Makanya jangan wakaf di masjid yang takmirnya seneng renovasi. Aku ingin ini nyumbang jendela, sekarang renovasi, mboh ilang ning di itu. Itu karena takmirnya hobi renovasi. Itu bahaya itu, membahayakan harta wakaf. Di tempat kami itu ada masjid renovasi 40 tahun. Jadi 81 kalau nggak salah didirikan. Terus baru renovasi 2021 kemarin. Alhamdulillah ini termasuk di antara masjid yang takmirnya menghargai amal umat. Makanya kalau ada masjid kok takmirnya gampang renovasi, ini ya kurang menghargai amal masyarakat. Selanjutnya, ulama beda pendapat mengenai objek wakaf yang habis pakai, seperti air, minyak, bahan makanan, dan seterusnya. Sebagian boleh menyebut itu wakaf. Seperti keterangan Syekhul Islam. Beliau mengatakan di Al-Fatawa Al-Kubra, jika ada orang yang mengatakan, aku sedekahkan minyak ini untuk masjid, agar dipakai sebagai bahan bakar penerangan. Hukumnya boleh, dan itu termasuk wakaf. Disebut sebagai wakaf dalam arti bahwa ia wakafkan untuk tujuan tersebut, di mana tidak boleh dimanfaatkan untuk yang lain, dan tidak boleh ditolak secara bahasa maupun dan boleh secara syariat. Intinya, itu amal soleh. Jadi Bapak misalnya sedekah makanan, sedekah air kayak gini, ini wakaf gak? Air seperti ini wakaf gak? Hah? Bisa nggak wakaf air? Sumur bisa. Air? Nggak bisa. Kalau wakaf sumur, bisa. Kalau wakaf air? Nggak bisa. Kenapa? Air ini begitu Anda minum, habis. Maka ini bukan objek wakaf. Selanjutnya, objek wakaf harus jelas batasannya. Misalnya, sebidang tanah dengan luas sekian. Ya. Sehingga tidak boleh objek wakaf untuk yang tidak jelas. Orang bilang, hari ini aku wakafkan setengah hartaku. Yang mana? Tidak tahu. Berarti belum sah sebagai wakaf. Sampai dia sebutkan, baik saya punya 2 rumah. Rumah yang ini saya wakafkan, yang ini saya pertahankan. Silahkan. Yang kelima, objek wakaf harus milik penuh wakif. Wakif artinya apa wakif? Orang yang wakaf. Dan tidak ada sangkutan dengan kepemilikan orang lain. Karena seseorang tidak boleh mewakafkan apapun yang bukan miliknya. Tanah ini masih sengketa. Ada 5 ahli waris yang memperebutkannya. Lalu salah satu di antara mereka bilang, udahlah saya wakafkan saja. Belum bisa, beresin dulu urusanmu dengan saudara-saudaramu. Bingung saya Pak Ustadz, pusing ini. Udah bertahun-tahun nggak selesai-selesai, kita sudah urus, habis banyak juga nggak selesai-selesai. Keberkahan warisan hilang ketika terjadi sengketa di antara ahli waris. Dan banyak orang yang ngurusi sengketa sengketa warisan itu sampai keluar banyak duit. Begitu sudah keluar, muncul keputusan hakim, tetap ora trimo, banding lagi, banding, metu duit, entek, kesel, matek, dah. Dia nggak dapat apa-apa.
untuk memperjuangkan yang tidak ada nilainya. Karena setelah itu nggak tahu siapa yang dapat. Makanya warisan jangan diperebutkan. Tapi gimana Pak? Serahkan kepada hukum Allah yang membaginya. Dari situlah apabila ada orang yang wakaf namun objeknya masih sengketa, maka status wakafnya belum sah. Sampai ada penegasan bahwasanya objek itu sudah beres dari sangkut paut orang lain. Nah, selanjutnya di sini yang penting nih. Berkaitan dengan sigot wakaf. Sigot wakaf. Apa itu sigot wakaf? Sigot wakaf adalah pernyataan yang menunjukkan keinginan seseorang untuk melakukan wakaf. Pernyataan yang menunjukkan keinginan seseorang untuk melakukan wakaf. Dan itu ada dua. Satu, pernyataan tegas yang disebut dengan sigot sorih. Misalnya dia bilang, saya wakafkan tanah ini. Itu pernyataan tegas. Kalau dia mengisi belangko akta ikrar wakaf di KUA, nanti kalimatnya tegas. Aku wakafkan tanah dengan luas sekian, nomor sertifikat sekian, dikasih pernyataan tegas, tanda tangan. Nah, ketika dia sudah menyatakan itu, maka sah sebagai wakaf. Ini namanya apa tadi? Sigot sorry. Yang kedua, ada wakaf yang bentuknya sigot kinayah. Kinayah itu menggunakan kalimat yang ambigu. Kinayah itu kalimatnya apa? Ambigu. Contoh, ada orang punya lahan di sebelah masjid. Kosong. Jamaah masjid sering parkir di situ. Sehingga kalau mau sholat, masuk ke lahan itu, terus dia sholat. Pemiliknya mendiamkan, biarin aja. Nah saat ditanya, Pak gimana Pak parkir di sini? Kalau untuk masjid nggak apa-apa. Kalau untuk masjid nggak apa-apa. Nah pertanyaannya, dia ngomong kalau untuk masjid nggak apa-apa, itu sudah wakaf atau belum? Hah? Sudah wakaf atau belum? Belum? Atau sudah? Ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum. Terjadi khilaf. Nah. Baik, jika terjadi pernyataan wakaf yang tidak tegas, maka belum bisa bernilai wakaf sampai ada indikator yang menunjukkan bahwa itu wakaf. Indikator itu satu, bisa yang pertama adalah ditanya langsung ke pemilik. Pak, jenengan kan pernah bilang kalau untuk masjid nggak apa-apa. Niku maksudnya gimana Pak? Apakah mau dikasihkan ke masjid untuk wakaf atau gimana? Ya ndak Mas, maksudnya ya nek tinggo parkir monggo, tapi tetap punya saya. Nah berarti tegas apa? Bukan wakaf. Tapi kalau maksudnya, oh nggih monggo wis, itu sudah saya serahkan untuk masjid. Jadi milik masjid, berarti sudah wakaf. Nah, kalau sudah ngomong kayak gitu, langsung segera sampaikan ke anak-anaknya, kemudian didaftarkan ke KUA agar sudah tidak lagi jadi miliknya. Sehingga nanti kalau yang bersangkutan meninggal, tidak bisa digugat waris. Atau ada qarinah yang lain, indikator yang lain. Di sini ada keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Adapun wakaf dengan perbuatan disyaratkan harus ada indikator yang menunjukkan bahwa itu wakaf. Jika ada indikator bahwasanya itu wakaf, maka statusnya wakaf. Misalnya yang bentuknya perbuatan ya. Tanah tadi si A bilang kalau untuk masjid nggak apa-apa. Ya? Lalu takmir minta izin, Pak, bagaimana kalau kami konblok? Oh iya silakan dikonblok aja. Sama masjid dikonblok. Seluas misalnya 300 meter dikonblok.
Terus masjid minta, Pak ini kita kasih pagar ya Pak. Oh nggih monggo dikasih pagar. Pagar. Sehingga tanah itu memisahkan rumah dia dengan tempat parkir masjid. Dikasih konblok, dikasih parkir, kasih pagar. Secara perbuatan, seolah-olah yang bersangkutan sudah melepasnya. Karena dia mengizinkan yang ngonblok masjid, yang masang pagar masjid, sampai memisahkan antara rumah dia dengan tanah tadi. Nah, kalau ada indikator kuat itu diwakafkan, maka sah sebagai wakaf. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kita kembalikan ke moderator. Bisa disampaikan ke moderator. Moderatornya mana? Dipandu, Mas moderator. Tidak ada mikrofon. Ada mikrofon nggak? Bisa nunggu dulu panduan dari moderator. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah materi sudah selesai. Tinggal sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan mungkin dari Ikhwan dulu ya, 3 dulu nanti baru kita bacakan dari WA untuk umahatnya. Silakan untuk Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Ustaz. Misalnya anak beli tanah ke si Fulan dan Fulan tahu itu yang tanah yang anak beli itu mau buat wakaf. Nah, terus daripada balik nama kan proses pajak dan pajak mahal itu kan, mending beli buat batu gitu kan. Nah, wakifnya jadi si Fulan dan terus yang tercatat di KUA, iya, wakifnya si Fulan. Tapi yang beli tanah itu anak. Baik. Gitu. Misalnya itu hukumnya bagaimana, Tat? Syukran, Tat. Alhamdulillah. Kemarin ada jamaah juga yang tanya seperti ini. Jadi saya sampai sarankan kenapa bukan Bapak yang daftar di KUA. Ya nanti harus balik nama. Kalau balik nama kena pajak dulu dan seterusnya. Dan prosesnya panjang. Maka langsung diminta dari si A datang ke KUA dan dia yang melakukan ikrar wakaf. Baik, sebenarnya ini amal siapa? Amalnya A atau amalnya yang membeli tanah? Disinilah ada sedikit kendala ya antara administrasi dengan hukum syar'i terkadang tidak sinkron. Maka secara hukum syar'i Anda sudah memiliki lahan itu di saat Bapak sudah diberi hak untuk memanfaatkannya. Sertifikat sudah diserahkan, baik, sekarang ini jadi milik saya. Sudah, Anda sudah beli dan sudah jadi milik Anda. Sudah. Setelah itu Anda wakafkan. Setelah itu Anda wakafkan. Insya Allah sah sebagai wakaf jika Bapak nyatakan dengan tegas, ini saya wakafkan. Sekarang kita beralih ke administrasi. Nah, masalahnya ketika ikrar wakaf di KUA itu ada tulisan di belangko wakaf tadi, saya bernama ini dengan nomor KTP sekian, mau wakafkan tanah ini. Dia ngomong, mewakafkan. Sehingga yang kedua ini kira-kira apa itu Pak? Ngomong mewakafkan itu. Dia menyatakan wakaf untuk yang bukan objeknya. Bukan miliknya lagi. Sudah dijual ke orang lain. Maka status wakaf orang yang kedua tadi tidak berlaku. Ini hanya omong kosong karena sebenarnya dia bukan wakifnya. Wallahu a'lam. Insya Allah secara syar'i tetap sah. Sehingga posisi pendaftaran wakaf di KUA tadi sifatnya hanya untuk kepentingan administrasi. Namun pernyataan dia jadinya pernyataan yang nggak benar karena tanah itu sudah bukan lagi miliknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan istri itu hartanya campur Ustaz.
Hartanya campur. campur. Tidak ada perbedaan antara harta saya dan istri. Banyak mana kira-kira? Enggak penting ya. Mohon maaf Pak, pertanyaan saya terlalu mendalam. Iya, iya. Ketika istri saya infak gitu kan, apakah saya juga mendapatkan pahala dari infak yang oleh istri saya gitu. Ketika istri infak, apakah suami juga dapat pahala? Ya, itu. Apakah saat istri infak itu sampai mengambil jatah Bapak? Saya sudah kesepakatan dengan istri, saya kasih jatah kamu untuk kegiatan sosial sekian gitu. Ya, Bisa maksudnya tanya. misalnya gini ya, harta Bapak dan istri masing-masing 50%, anggaplah lah. Oke. Jadi dalam satu tabungan ini yang isinya 100 juta, punya Bapak 50, punya istri 50. Ya? Kalau istri Bapak infaknya 50, berarti kan tidak ngambil punya Bapak. Maka suami tidak dapat pahala. Tapi kalau istrinya infak 75, berarti yang 25 punya suaminya. Ridho enggak suaminya? Kalau ridho, dapat pahala. Begitu? Yang selanjutnya Ustaz. Nah. Saya yakin sekali orang tua saya itu ketika membayar zakat itu kurang benar Ustaz. Dari mana keyakinan itu? Ketika saya tanya ke orang tua, bagaimana rumusan cara membayar zakat, beliau tidak tahu. Ketika Asal keluar saja. Ya. Jadi rumusan 2,5% dan sebagainya itu beliau nggak tahu. Kemudian ketika saya tanya berapa aset dagangan orang tua, pun beliau tidak bisa ngitung nggak bisa. Dari situ saya berkeyakinan bahwa saya yakin zakat orang tua saya kurang tepat. Baik. Kurang tepat itu kelebihan atau kekurangan? Kecenderungannya biasanya kurang kan. Kecenderungannya kurang. Dalam hal ini apakah saya sebagai anak berkewajiban untuk menambahi atau menyempurnakan zakatnya orang tua saya? Orang tua Tesih Sugeng? Bapak sudah tidak ada, ibu masih. Ibu masih. Yang zakat itu bapak atau ibu? Kewenangan ada di bapak. Gimana? Keputusan untuk zakat itu biasanya. Nah itu hartanya siapa? Bapak atau ibu? Harta bersama. Harta bersama. Ibu juga ikut kerja? Ikut kerja. Nah. Baik, ini harus dipecah-pecah dulu ini. Kita urai dulu. Sampun Pak, ada data lagi apa yang mau disampaikan? Ketika anak berkewajiban untuk menyempurnakan harta orang tua, bagaimana caranya? Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini anak yang berbakti ya. Peduli dengan kewajiban ibadah orang tua yang belum beres. Karena kan terkadang ada orang tua misalnya duit utang zakat, anak yang ngerti menengai. Atau punya apalagi misalnya utang ibadah. Bapak dulu pernah nazar untuk sedekah sampai beliau meninggal belum tertunaikan. Nah, itu anaknya wajib menunaikan. Karena sudah dinazarkan. Nah, di antara tanggung jawab anak adalah dia melanjutkan ibadah orang tua yang belum tertunaikan. Padahal dulu sudah dinazarkan atau kewajiban yang belum tertunaikan. Agar amal orang tua itu tetap terselenggara dengan baik. Makanya kalau misalnya orang tua pernah wasiat, orang tua pernah wakaf, itu jangan dibatalkan. Tunaikan. Jangan sampai anak itu jadi pelit, kemudian dia membatalkan amalnya orang tua. Kita diajari apa? Mikul dhuwur, mendem jero. Sing apik-apik diunggahno. Diunggahno niku pripun, Pak? Sing durung terlaksana ditunaikan. Bapak jenengan pernah apa? Piyambake niku pernah ngomong wasiat ya, Mas. Berapa? Dulu pernah ngomong ini sesuk tak nggo pondok, iki tak nggo masjid. Nah, kadang kan anaknya setelah bapaknya mati, eman, wow, tanah kaya ngene kok dienggo masjid. Anaknya sek durung duwe. Akhirnya enggak jadi, dibatalkanlah wasiat itu. Subhanallah, ini anak durhaka sama bapak. Sing duwe donya bapakne, sing rekoso bapakne, tapi anake menghalangi amal bapaknya. Selama wasiat itu sah, tidak lebih dari sepertiga, maka anak tidak berhak untuk membatalkan. Begitu ya. Dan masih banyak anak yang serakah dengan warisan, wasiat bapakne dibatalkan. Padahal tidak lebih dari
sepertiga. Karena wasiat ketika tidak lebih dari sepertiga, statusnya sah. Baik, sekarang kembali ke kasus tadi. Pertama begini, kita perlu mengenali objek zakat. Kita perlu mengenali apa? Jadi mohon dipahami, objek zakat itu ada dua. Satu, liquid. Liquid itu emas, perak, uang. Baik tabungan, uang tunai, uang digital, maupun cryptocurrency. Dulu Bapak nyimpen kripto enggak? Oh, buatan ya? Enggak. Baik. Jadi pokoknya semua jenis uang. Ini objek zakat yang liquid. Sudah? Yang kedua, objek zakat yang non-liquid. Objek zakat yang non-liquid itu bentuknya hanya satu, hasil pertanian yang berupa bahan makanan pokok. Berupa bahan makanan pokok, beras, jagung, kemudian apa lagi? Gandum dan seterusnya. Kalau Indonesia kan gandum tidak ada ya. Rata-rata beras, jagung. Kalau Bapak misalnya panen beras, panen jagung, dan nilainya 7,5 kintal, wajib zakat. Yang kedua, harta berupa binatang ternak. Kambing, sapi, onta. Kambing minimal 40, sapi 30 ekor. Jarang orang di tempat kita punya sebanyak itu. Yang ketiga, nah ini mungkin yang cukup banyak, barang dagangan. Nah, siapa yang buka toko, toko retail, atau toko apapun, toko genteng termasuk diantaranya, maka barang yang diperdagangkan ini wajib dizakati. Oke. Contoh, orang Kebumen, jenengan bakul nawa Pak? Kula bakul genteng. Berarti zakatnya apa? Dia harus hitung zakat genteng. Nanti di total, barangnya sampean ketika bulan Ramadan, misalnya zakatnya pas bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan, genteng yang tersimpan di gudang berapa? Ya kira-kira nilainya 100 juta. Genteng yang ada di gudang. Satu genteng, semua genteng ini 100 juta. Nah, berarti nanti dia 100 juta tadi ditambahkan dengan uang, emas, perak yang dia simpan. Jika totalnya 170 ke atas, dikeluarkan 2,5%. Ya. Sedangkan rumah, tanah, kendaraan, perabotan, apalagi? Kendaraan sudah ya. Ini semuanya tidak wajib dizakati. Walaupun yang bersangkutan punya tanah 3.000 hektar. Banyak sekali tanahnya. Tapi karena tanah tidak wajib dizakati, maka yang seperti ini tidak wajib zakat. Mobil rental tidak wajib zakat. Hotel itu dizakati enggak? Hotel. Hah? Hotel. Dizakati atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak dijual. Dia menyewakan hotel, bukan menjual hotel. Maka hotel tidak dizakati. Sehingga yang dizakati apa? Hasilnya. Dapat duit dari hasil hotel tadi. Nah, hasil inilah yang dizakati. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Selanjutnya. Apabila harta, belum selesai ya. Apabila harta suami istri itu campur, dalam perhitungan zakat mal, harta yang campur itu dipisah ngitungnya. Nah terus pripun Pak? Wes campur aduk jadi satu kayak gitu. Coba ditanya kepada yang bersangkutan. Yang punya ibu berapa persen, punya bapak berapa persen? Kan kelihatan ya. Jadi memang tidak dipisah dalam bentuk fisiknya dipisah, tapi cukup dipisahkan nilai kepemilikan. Misalnya ibu bilang, bapak punya 60%, ibu 40%. Tabungan niki nggih niku nggih milik bersama. Bapakmu 60%, ibu 40%. Nah, berarti nanti yang dizakati yang mana? Yang 60%. Selanjutnya, apabila ada orang yang masih punya utang zakat dan sampai meninggal belum tertunaikan, maka ahli waris tidak boleh mengambil warisan
sebelum zakatnya dibayar. Karena jadinya ini utang mayit. Dan utang mayit didahulukan sebelum bagi waris. Sehingga tidak boleh misalnya bagi waris. Oh saya duwe utang kok. Utang urusane dhewe. Wis mati, ya wis urusane sing mati. Enggak bisa. Ahli waris belum halal untuk membagi waris kecuali utangnya sudah lunas. Maka utang di sini ada dua, utang agama dan utang sesama manusia. Utang agama contohnya zakat yang belum beres. Bapak dulu punya utang puasa, wajib bayar fidyah berapa tahun? Oh, piyambak Irian niku stroke 10 tahun. Gak puasa selama 10 tahun. Maka nanti sang bapak bayar fidyah selama 10 kali 30. 300 hari. Uang berapa untuk bayar fidyah 300 hari? Jadi bahan makanan sekian, dibelikan beras sekian kintal, disedekahkan. Itu contoh apa? Utang agama. Maka Bapak turuti tadi ya. Jadi ini apakah kurang atau lebih zakatnya Bapak? Kalau kurang, pisahkan dulu harta ibu dan harta Bapak. Lalu setelah itu kekurangannya berapa? Warisan tidak boleh dibagi sebelum utang itu ditutupi. Jadi sebenarnya yang membayarkan zakat bapak yang kurang itu bukan anak, tapi pakai harta peninggalan bapak. Wallahu a'lam. Monggo. Monggo. Boleh mikrofon diantar ke sana. Satu lagi ya, nanti baca dari WA. Bapak angkat tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. manakah yang lebih baik tanah kita wakafkan atau kemudian kita bangun dulu, kemudian kita sewakan, tapi hasilnya kita sedekahkan kan untuk operasi masjid. Mana yang lebih bagus menurut Islam? Terima kasih. Baik. Mana yang lebih baik menurut Islam ketika kita mau wakaf? Tanah itu kita wakafkan atau tanah itu kita bangun lalu kita sewakan? Hasilnya nanti untuk masjid. Jawabannya mana yang paling terawat dan termanfaatkan? Gitu. Makanya wakaf itu menyesuaikan kebutuhan. Misal nggih, ada di antara jamaah yang wakaf tanah pinggir pantai, mepet segoro. Nggih, kepleset, kecemplung segoro itu sudah. Pokoknya mepet segoro persis. Nah, mepet segoro dibangun masjid, cocok nggak kira-kira? Nggak ada penduduk di situ. Cocok Pak? Ya nggak cocok. Nah buat apa nggak ada yang ngerawati, nggak ada penduduk? Nah terus dipakai apa ya Pak? Wakaf tanah mepet segoro. Apa yang kira-kira bisa memanfaatkan, proyek apa yang bisa memanfaatkan tanah ini? Kita mau bikin tambak. Bisa? Bisa. Dibuatlah tambak. Lalu dia tunjuk pengelola. Ini silahkan kamu kelola, nanti kita bagi hasil. 60% pengelola, 40% wakif. Nah yang 40% tadi untuk kegiatan sosial. Sehingga sebenarnya banyak objek yang bisa dipakai untuk wakaf. Tadi misalnya sepanjang jalan Dendles itu, selatan, ada banyak kebun-kebun jambu. Orang mau wakaf kebun jambu, ya jangan dipakai masjid atau pesantren. Mungkin akan sulit termanfaatkan. Terus, biarkan tetap jadi kebun jambu. Nanti hasil panennya dipakai untuk nyumbang masjid. Jambu dijual, hasilnya untuk nyumbang masjid. Bisa seperti itu. Jadi, ada banyak cara untuk wakaf. Ada wakaf milenial. Insyaallah. Napa niku Pak wakaf milenial? Baik, Nata duduk dulu. Bismillah. Biar enggak ngantuk. Minum dulu, Pak. Gen Z. Dia membuat sebuah web. Web itu dipakai untuk toko online. Setelah dia isi dengan aneka barang, kemudian dia jualan di situ, akhirnya rating web ini naik. Banyak orang yang belanja dari web ini. Udah?
Setelah stabil, sudah punya pasar, punya pelanggan, akhirnya dia mau wakafkan. Apa yang dia wakafkan? Wakaf web. Web ini saya wakafkan. Silakan pondok pesantren, kalau mau ngelola web ini silakan, sudah saya wakafkan. Sampean upload barang apapun laris di situ. Ini salah satu di antara contoh wakaf milenial. Yang mungkin orang dulu belum terpikir, tapi ini bisa menjadi salah satu objek wakaf. Jualan barang, jualan tiket pesawat, jualan ini, hanya dengan bermodal web. Tapi ngerawati itu dulu waktu bentuk pertama, ya butuh modal. Begitu sudah jadi, menghasilkan, sudah bagus, dilepas. Saya serahkan untuk pondok, silahkan dipakai untuk usaha online. Itulah orang yang wakaf, produktif. Tapi secara pakai digital ya. Sehingga ini termasuk di antara unit wakaf milenial. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan dari Umahat ya. Nah. Terkait dengan zakat, bagaimana cara menghitung harta wajib zakat? Harta terdiri dari 2 mobil untuk keperluan distribusi barang, ditambah 2 mobil pribadi, ditambah stok dagangan yang belum terjual. Ada 1 rekening bank yang tidak pernah mengendap uangnya, jadi muter terus. Bahkan terkadang sampai tinggal ratusan ribu saja. Yang jadi pertanyaan, yang dihitung zakat itu semua harta termasuk mobil atau hanya uang simpanan? Sedangkan uang simpanan dalam setahun tidak pernah mencapai nisab. Kalau ternyata ada zakatnya, tahun lalu yang telah lalu apakah menjadi hutang zakat yang harus ditunaikan? Baik. Berarti aktivitas beliau berdagang ya. Nah, berdagang kan gini Pak. Lihat Bapak ini ya. Uang, barang. Uang jadi barang, barang jadi uang. Muter ngeten terus ya? Ya. Muter seperti ini. Umurnya barang masuk sebulan hilang. Uang masuk nggak sampai seminggu hilang. Muter kayak gini terus. Ya. Terus yang dizakati yang mana? Dua-duanya. Ini plus uang plus barang itulah yang dizakati. Sehingga nanti Anda hitung zakat itu setahun sekali. Karena zakat itu amal tahunan. Bukan bulanan ya. Maka Anda ngitung zakatnya setahun sekali. Setahun sekali itu kapan Pak? Ya biasanya jenengan bulan apa zakatnya? Saya sih tidak tahu itu Pak. Inilah kesalahan. Punya harta tapi tidak dihitung dari awal. Jadi Anda berkewajiban zakat itu sebenarnya dihitung sejak pertama kali punya harta 1 nisab. Wis lali Pak, dhisik iki punya harta ya ora tahu digubris, bulan apa ndak tahu. Ya sudah, tetapkan saja sekarang. Bulan Ramadan, baik, kunci di Ramadan. Nah, setelah Anda ngunci di Ramadan, nanti saat tanggal 1 Ramadan, stok opnam. Hitung semua stok, sudah nilai stok 200 juta. Di rekening ada uang berapa? 500 ribu. Berarti zakat Anda 200 juta 500 ribu. 2,5% dari total itu. 2,5% dari 200 juta plus 500. Begitu? Sehingga uang dan barang dizakati. Mobil pribadi, operasional, mobil punya anak, mantu, dan seterusnya nggak usah dihitung. Rumah, toko, etalase, perlengkapan untuk dagang. Mungkin Anda punya alat mahal, misalnya apa? Etalase, kemudian apa? Mesin-mesin cetak dan seterusnya, itu semuanya tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan yang kedua dari akhwat. Bismillah, mau bertanya Ustadz, bagaimana hukum seorang perempuan meminta dan memilih bagian warisan karena dia sebagai yang merawat orang tua dan pilihannya lebih besar dari ahli waris laki-laki? Masya Allah. Baik. Pertanyaannya, anak berbakti itu apakah karena warisan atau karena ibadah?
Eh? Saya ulang ya. Anak yang berbakti itu karena warisan atau karena ibadah? Ibadah. Kalau anak berbakti itu karena ibadah, maka jangan minta jatah pengganti warisan. Kompensasi dhisik awakmu lho, do lunga ning Jakarta, lunga ning Bekasi, sing ditinggal anak terakhir ngerawati wong tua sampai mati. Saya mau pergi keluar kota nggak bisa, nyambut gawe ra iso karena nunggu nih wong tua. Nah, kalian bisa kaya di luar kota, saya cuma di sini terbatas. Maka saya minta harta lebih banyak. Oh, enggak bisa kayak gitu. Kebaktian kamu digantikan Allah dengan pahala, bukan diganti dengan harta warisan. Dan subhanallah, memang di masyarakat kita seperti itu. Nggih, Pak. Anak 4 tidak bisa merawat satu ibu. Iya, Pak. Sehingga disuruh gantian, oh udur-uduran. Kamu yang di rumah, enggak, saya enggak bisa. Anak 4, Pak, enggak bisa merawat satu ibu. Padahal satu bapak bisa merawat 4 ibu. Pripun? Kalimat yang jelas itu enggak perlu contoh. Leres boten? Nah. Disinilah kelemahan anak dibandingkan orang tua. Kok lanjut? Makanya begini ya, kami sampaikan kepada anak. Jadi kalau Anda berbakti kepada orang tua, misalnya Allah kasih kesempatan beliau yang tinggal di rumah. Dalam posisi anak-anak yang lain semuanya di luar. Manfaatkan. Karena pintu surga yang paling tengah adalah orang tua. Fa inna wasata babil jannah. Sesungguhnya orang tua adalah fa innal walidan wasatu babil jannah. Sesungguhnya orang tua fa innal walidaini wasatul babil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kenapa disebut pintu surga yang paling tengah? Pintu sing paling gampang dileboni itu tengah, Pak. Pintu sing paling gampang dileboni niku pintu tengah. Sehingga Nabi SAW membuat ungkapan, orang tua itu adalah pintu surga yang tengah, karena berbakti kepada orang tua itu sejalan dengan naluri. Anak punya rasa cinta kepada orang tua, sehingga dia merawat orang tuanya itu karena naluri. Ada naluri yang baik pada dirimu. Walhamdulillah kasih sayangmu terbit. Sehingga kau bisa akrab dengan orang tua, bercengkrama dengan orang tua, bisa merawat orang tua. Itulah pintu surga yang paling tengah. Maka kalau punya kesempatan seperti itu, syukuri. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kamu ke surga. Sebutkan nama orang yang dia terhalangi untuk jadi sahabat. Gara-gara merawat orang tuanya. Uwais Al-Qarni. Beliau hidup di zaman Nabi SAW, tapi tinggal di Yaman. Dan mau ke Madinah terhalangi karena harus merawat ibunya. Sehingga karena beliau harus merawat ibunya, tidak bisa datang ke Madinah. Padahal pengen sekali ketemu Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW, walaupun Uwais ini bukan sahabat, karena tidak ketemu Nabi SAW, tapi Nabi SAW menyebutkan doanya Uwais mustajab. Sampai Umar diminta, kalau nanti kamu ketemu, mintalah agar dia mendoakanmu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kaitannya dengan tanah wakaf, apakah boleh ditukar? Wakaf, ditukar. Iya, Sudah diwakafkan atau belum? sudah. Karena dianggap kurang penting, akan ditukar yang lebih bagus lagi. Dijual dulu atau langsung tukar guling? Tukar guling. Baik. Insya Allah tidak masalah. Ini ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam, kemudian juga yang disampaikan oleh Ibnu Aqil, ulama mazhab Hambali, dan beberapa ulama yang lainnya. Jika objek wakaf tidak bisa dimanfaatkan fisiknya, maka dimanfaatkan nilainya. Nah, salah satunya wakaf di tanah, wakafnya tanahnya A, tapi di tempat pelosok.
Tukar guling dengan tanah B di kota, lebih sempit, tapi termanfaatkan. Boleh. Sehingga nanti tetap jadi objek wakaf yang diterima oleh yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Baik, cukup insya Allah. Alhamdulillah berhasil jamaah sampai jam 11. Enggak ngantuk. Walaupun tadi ada sebagian yang sempat liar-liar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.